Satu, dua, tiga, satu, dicoba, tes. Oke, saya balikan dulu kamera saya ya. Iya. Oke. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya dengan saya dalam kajian ataupun diskusi ataupun debat seputar iman ataupun seputar agama, terutama agama Islam maupun juga agama Kristen. Sekali lagi teman-teman, saya tidak capek-capeknya dan tidak henti-hentinya mengajari ya orang-orang awam yang tidak pernah membuka Al-Qur'annya, tidak pernah membuka Bible-nya untuk mengerti sebenarnya apa isi di dalam buku yang tidak pernah kalian baca tersebut. Kebanyakan orang ya, mayoritas orang Islam, saya pernah mengatakan bahwa bukan hanya orang Islam saja. Saya mengatakan bahwa 98% orang beragama itu nggak ngerti isi agamanya. Mau itu Islam, mau itu Kristen, mau itu Hindu, mau itu Buddha. Saya akan mengatakan sesuatu yang saya teliti, sesuatu yang saya lihat, sesuatu yang saya alami. Saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak saya alami. Itulah hasil dari kajian atau survei saya selama hidup saya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah lama ngikutin channel ini, menuhankan ini adalah satu tema yang paling sering saya bahas di sini. Karena inti daripada channel Edis TV itu adalah mengajari atau menyadarkan orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan Muhammad. Nah, cuman yang menjadi kendala, setiap saya berdebat dengan orang Islam, mereka langsung mengatakan, oh tidak, kami tidak menuhankan Muhammad. Tidak menuhankan. Nah, ternyata teman-teman, kegagalan paham ini itu juga dialami oleh banyak orang Kristen. Begitu. Karena memang dia tidak mengerti apa itu menuhankan. Nah, makanya pengajaran malam hari ini saya ingin mengajarkan apa sih sebenarnya menuhankan gitu. Karena ketika saya katakan Yesus punya Tuhan, banyak orang Kristen yang mengajari saya sekarang. Teman-teman, kalau saya mengeluarkan statement, kan sudah saya bilang, saya itu kalau mengeluarkan statement sudah berdasarkan tinjauan kajian kritis yang lama. Nggak mungkin kalau saya ngomong itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Herman saya saudara-saudara. Saya itu teman-teman ya, diskusi lintas agama ini kan sudah lama. Sudah belasan tahun. Saya sudah banyak makan garam ya tentang diskusi lintas agama ini. Memang penyakit diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen ini adalah dua-duanya sering mendiskusikan suatu hal yang dua-duanya nggak ngerti. Makanya ketika saya bilang, coba siapa apologet Kristen yang mengatakan bahwa orang Islam menuhankan Muhammad? Cuman saya. Coba sebutkan satu apologet Kristen yang menyebutkan bahwa orang Islam menuhankan Muhammad. Sebutin siapa namanya. Nah, ketika saya katakan mereka menuhankan Muhammad, mereka berpikir, karena definisi menuhankan ini sering disalahpahami oleh banyak orang. Begitu. Menuhankan Muhammad itu satu hal yang sering, bukan hanya menuhankan Muhammad, menuhankan itu sering disalahpahami oleh orang. Karena menuhankan itu menganggap dia jenis sesuatu tertentu. Begitu. Artinya kalau Anda menuhankan Yesus, Anda harus berpikir bahwa Yesus itu adalah salah satu jenis makhluk tertentu. Makanya ini definisi dari mana yang mereka dapatkan ini? Ketika saya katakan bahwa kamu menuhankan Muhammad, maka orang Islam akan tertuduh bahwasanya dia menganggap Muhammad itu sang pencipta, padahal bukan itu. Ini tema yang sudah lama, saya tidak tahu ya kenapa orang masih belum paham-paham juga. Nah, sekarang ini sesinya saya akan mendidik Bom-Bom, mendidik Rudi Iskariot, ya, mendidik Muslim, RK, atau siapapun yang memang punya pemahaman yang tidak lulus mengenai pelajaran awal di Edis TV. Padahal pelajaran awal di sini itu adalah menuhankan. Ya, kalau kalian tidak mengerti menuhankan, ya memang selamat jalan lah, saudara. Ya, ayo silakan.
Kita akan kasih naik ada sebentar. Coba silakan ya yang kontra-kontra dengan saya ketika saya mengeluarkan satu term, karena banyak teman-teman para apologet baru ya. Apologet yang baru muncul di TikTok yang umurnya baru belum genap umurnya 5 tahun. Kadang-kadang saya sedih begitu, sedih melihat apologet baru yang ingin mengajari saya begitu. Termasuk bom itu anak kemarin sore. Kalian bisa tanya ya. Kalian bisa tanya sama pendebat-pendebat senior gitu. Bom, RK, siapa lagi yang baru muncul-muncul. Itu semua anak-anak kemarin sore begitu. Yang jam terbangnya itu belum ada apa-apanya. Saya bukannya menyombongkan diri, teman-teman. Ya. Jadi silahkan kalian undang Bom, RK, kemudian siapa lagi? Muslim, silahkan naik ke sini. Ya, biar kalian saya ajari apa itu menuhankan. Karena statement saya ini sering direspon oleh orang, tapi orang tersebut nggak nonton, itu loh. Yang jadi masalah itu di situ. Ya. Ayo silakan. Kita diskusi ya, diskusi ini untuk membawa pengertian kepada kalian supaya kalian itu semakin paham, ya. Silakan kalian naik ke sini supaya kalian saya ajari. Ketika saya katakan Yesus punya Tuhan, kalian langsung kaget. Begitu. Pada waktu itu konteksnya adalah saya berdiskusi dengan seorang muslim. Ya, di mana seorang muslim tersebut sudah mengaku dengan mulutnya dan lidahnya bahwa Islam itu memang menuhankan Muhammad. Begitu. Makanya apa menuhankan itu? Menuhankan itu kan membuat dirimu takluk, tunduk mengikutinya. Itu menuhankan. Nah, Yesus di dalam Bible memang menuhankan Bapa di sorga. Dia membuat dirinya takluk, tunduk kepada Bapa di sorga. Dia mengikuti apapun kata Bapa di sorga. Makanya kata Tuhan Yesus, pekerjaanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Cuman orang-orang yang memang saya bilang memang, aduh, makanya kalian belajarlah terus sama saya. Yuk. Kalian naik ke sini belajar sama saya, silakan. Kalau kalian tidak mengerti menuhankan itu apa, sudah selesai lagi diskusi kita. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ahmad Z. Ahmad Z. Silakan nama Z. Silakan Ahmad Z. Halo Bang Edis. Ya, Ahmad Z, apa kabarmu Ahmad Z? Terus, alhamdulillah sehat-sehat Bang Edis. Oke, silakan. Kamu ngerti nggak tema malam hari ini itu apa? Mana Bang Edis? Oh, apa sih arti menuhankan itu? Nah, kamu coba jelaskan kepada saya, apa itu menuhankan itu? Misalnya, orang-orang pembenci-pembenci saya mengatakan bahwa kata mereka ini, fitnahan-fitnah apa tuduhan-tuduhan mereka yang keji nih, atau perkataan bahasa-bahasa mereka yang kasar. Misalnya, Bom, RK, Rudi Yohanes, maupun orang-orang Islam mengatakan bahwasanya para pengikut saya ini menuhankan saya. Coba, menuhankan itu apa maksudnya? Coba. Gini Bang Edis. Kalau saya mengambil menuhankan dalam Al-Quran ya, dalam surat At-Taubah 31 ya Bang Edis ya. Menuhankan itu Bang Edis. Kenapa di situ dikatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani itu menuhankan rahib-rahib mereka? Contohnya seperti ini Bang Edis. Contohnya seperti para pengikut Bang Edis ini sudah menuhankan Bang Edis. Gini. Nah, yang saya tanya adalah, kamu pernah dengar nggak orang-orang yang berkata seperti Bom, RK, Rudi Yohanes dan orang-orang Muslim yang berkata bahwa pengikut saya itu menuhankan saya, menjadikan Edis TV sebagai Tuhannya, Tuhan baru. Pertanyaan saya, apakah menuhankan di situ berarti menganggap saya sang pencipta langit dan bumi? Iya, saya setuju pendapat itu. Pendapat bahwa mereka menuhankan Bang Edis itu saya setuju. Iya, apakah definisi menuhankan di situ artinya menganggap saya pencipta langit dan bumi? Tidak, kalau untuk pencipta langit dan bumi tidak. Terus apa menuhankan di situ artinya? Menuhankan dalam arti konteks, mereka mentaati Bang Edis dalam salah maupun benar maupun salah, kedua-duanya taat saja, itu saja. Ikut saja. Menuhankan di situ artinya mereka seperti ini, tahu? Seperti mereka saya kendalikan, begitu kan? Saya atur, saya suruh ngapain aja mau, betul? Nah, betul, seperti itu. Nah, memang itu definisi menuhankan di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran. Tidak ada definisi yang lain selain daripada itu. Selain daripada membuat diri kita itu takluk dikendalikan semau-maunya. Betul?
Betul. Nah, itulah yang saya ajarkan setiap hari di channel saya. Makanya saya bilang umat muslim itu adalah umat yang menuhankan Muhammad. Karena umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh yang namanya Muhammad. Masuk kamar mandi saja diatur, pakai kaki kiri dulu. Keluar nanti pakai kaki kanan. Kalau begini harus begini. Pagi-pagi harus ambil air. Segala tingkah lakumu 24 jam dikontrol oleh yang namanya Muhammad. Dan lawan-lawan diskusi saya, puji Tuhan, beberapa di antara mereka sudah mengakui. Pada waktu itu yang berdebat dengan saya sudah mengaku, memang betul. Kami itu menuhankan Muhammad, memang betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menuhankan Bapa di sorga? Ya betul. Yesus menuhankan Bapa di sorga. Baca di dalam Bible itu. Maksudmu Yesus mengikuti kehendak siapa? Di dalam Bible, Tuhan Yesus berkali-kali berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya saya bilang Tuhan Yesus pun menuhankan Bapa di sorga. Nah, kita orang Kristen harus menuhankan Yesus. Karena kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga harus menuhankan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ikuti apa yang diperintahkan oleh Roh itu. Makanya menuhankan Roh Kudus, menuhankan Yesus, itu kehendak Bapa di sorga. Sebenarnya nggak bisa kita menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Roh Kudus. Karena menuhankan Bapa di sorga itu ya lewat perantaraan menuhankan Roh Kudus. Makanya menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di surga, menuhankan Roh Kudus, itu bukan perbuatan yang musyrik. Nah, inilah yang gagal dipahami oleh orang-orang Islam. Kau menuhankan 2 Tuhan, menuhankan 3 Tuhan. Loh, Yesus kan datangnya dari Bapa di surga. Ketika kami menuhankan Yesus, bukan berarti kami menuhankan satu otoritas yang lain. Bukan kami berbuat musyrik, karena Yesus datang daripada Bapa di surga. Pengajaran ini sudah sering saya ajarkan. Tetapi memang kadang-kadang orang yang nonton, itu nggak nonton. Begitu. Silakan. Apakah kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu menuhankan Muhammad? Pasti kau nanti muter-muter lagi. Begini Bang Edis, kenapa, boleh saya bertanya Bang Edis? Silakan. Kenapa mereka beranggapan bahwa pengikutnya Bang Edis itu telah menuhankan Bang Edis? Karena gini Bang Edis, itu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa beranggapan bahwa pengikut daripada Bang Edis telah menuhankan Bang Edis? Kenapa Bang Edis? Karena apapun yang saya katakan, apapun yang saya perintahkan, apapun yang saya selalu diikuti, dituruti. Persis seperti ini, seperti gambar ini, orang yang sudah dikontrol, dikendalikan. Dan memang pengertian menuhankan itu memang hanya itu di dalam Bible. Cuman orang sekarang itu salah memahami. Menuhankan itu artinya menganggap sesuatu itu makhluk tertentu. Makanya saya bilang inilah definisi yang sudah salah. Definisi dari Islam yang sudah meracuni banyak orang. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak tahu menuhankan, bahkan Muhammad juga nggak tahu menuhankan. Menuhankan itu di pikiran kalian menganggap sesuatu itu makhluk tertentu. Contoh misalnya, oh kamu menuhankan Muhammad, artinya menganggap Muhammad itu makhluk tertentu yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan definisi menuhankan menurut kalian? Kan. Terus apa menuhankan itu? Menuhankan itu punya banyak sisi Bang Edis. Kalau kita mengambil haknya Allah, satu saja haknya Allah, kita palingkan kepada manusia, itu sudah termasuk menuhankan. Contohnya Bang Edis, kita menganggap bahwa satu orang ini, dia sebagai seorang pemberi rezeki, wah dia ini kasih saya rezeki. Padahal rezeki itu Allah yang beri. Di mana definisi yang menuhankan? Itu karanganmu sendiri tuh, menuhan yang begitu itu karanganmu sendiri. Saya bilang Bang Edis, bahwa mengambil satu saja hak Allah. Dengar, Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Kamu tahu itu? Saya tahu Bang Edis, saya tahu Quran kami dalam bahasa Arab. Salahnya di mana? Iya, kata menuhankan memang di situ apa? Kata menuhankan itu menyembah. Ya tidur kamu sana. Kata menuhankan itu menyembah. Ya tidur sana. Menuhankan menyembah lagi kamu. Pantasan kita ini debat kusir terus. Jadi teman-teman, saya kadang-kadang ya begini, para penonton ini memang hanya sebagian kecil saja yang menyimak. Makanya kadang-kadang kan sering saya bilang, yang Kristen jangan naik ya, tapi masih aja naik terus kan. Kenapa? Karena memang
yang nonton di TikTok ini memang orang berlalu lalang begitu. Kadang-kadang ditonton 5 menit pergi, terus datang lagi 5 menit begitu. Akhirnya jadi kayak begitu. Makanya kadang-kadang pesan tidak sampai ketika memang kalian datang ke sekolah 5 menit sekali kalian ke kamar mandi ya kayak begini. Ayo silakan. Saya mengundang orang-orang yang kontra atau yang ngomongin saya di belakang. Ayo, siapapun dia. Silakan. Kalau misalnya kalian mengenal atau melihat atau mengetahui para dalam tanda kutip apologet-apologet baru ya yang sering ngomong saya di belakang, kasih tahu mereka, telepon, suruh datang ke sini biar ngobrol dengan saya. Ayo silakan. Saya undang. Saya heran itu kalau saya diskusi begini mereka nggak datang, tapi kalau saya sudah ini mereka ini ngomong lagi begitu loh. Oke, kita kasih naik ada Nyong Buru. Coba Nyong Buru. Ya, Nyong Buru silakan nyalakan kamera. Shalom Bang Edis. Shalom Nyong Buru. Selamat malam. Nyong Buru, Anda Kristen ya? Iya, Kristen. Oke. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan Bang Edis. Sedikit dulu Nyong Buru. Sedikit dulu Nyong Buru. Apakah Abang ini ngerti diskusi yang sedang kita bahas ini temanya hari ini? Sangat mengerti Bang Edis. Apa tema hari ini? Tentang menuhankan. Oke, apa itu menuhankan? Menuhankan adalah kepercayaan kita, segala sesuatu yang kita harapan kita taruhkan kepada sesuatu Bang Edis. Harapan kita taruhkan kepada sesuatu. Nah, pantasan memang kita susah kita Bang kalau lagi ini. Bang, di dalam Alkitab Bang, di dalam Alkitab kita ada satu ayat yang berbunyi begini, bahwa Tuhan mereka itu adalah perut mereka sendiri. Menurut Bang Nyong Buru nih, orang yang menuhankan perutnya itu adalah orang yang mengharapkan, menaruh segala pengharapannya kepada perut gitu. Ternyata Abang sama dengan muslim-muslim di sini yang sering saya ajak ngobrol. Berat ini, berat. Bang, menuhankan itu kan bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Biasanya kan kalau kata kerja ada tambahan awalan me terus akhiran an ya. Contoh, misalnya kata dasarnya kultus, mengkultuskan. Atau biar, membiarkan. Terus apa lagi? Tinggal, meninggalkan. Ya. Menuhankan. Ini kan ditambahi kata me, diakhiri kata an, betul? Kata dasarnya kan Tuhan, betul? Iya, betul. Nah, menuhankan itu berarti membuat dirinya menjadi Tuhan, gitu kan? Ya, terus? Oke, apa memang sebenarnya membuat sesuatu jadi Tuhan tuh maksudnya gimana? Iya, ya tadi saya sampaikan Bang Edis bahwa membuat sesuatu menjadi Tuhan itu apa ya? Kita punya segala sesuatu keinginan, kerinduan, apa sih? Kita berharap kepada orang itu misalkan seseorang yang kemudian kita percayakan misalkan itu kan kita punya segala keperluan, kita berharap kepada itu. Baik, kalau itu definisi Abang, saya kasih ayatnya ya. Karena memang pengertian yang tidak benar itu membawa kesimpulan yang tidak benar juga Bang. Saya kasih contoh ya Bang ya. Ayat-ayat di dalam Bible. Karena orang tidak tahu menuhankan itu apa. Makanya debatnya itu jadi debat kusir yang tak berujung, tak unjung usai Bang. Yang Islam, kenapa kau tuhankan Yesus? Nah. Oke ya, saya kasih tunjuk dulu ya. Bentar. Tadi kata Abang, menuhankan itu adalah suatu perbuatan berharap, menggantungkan pengharapan kepadanya itu ya. Iya, betul. Ya, definisi itu tidak benar, Bang. Bentar ya. Bentar. Saya kasih satu ayat ya. Iya. Saya kasih satu ayat mengenai satu tulisan Rasul Paulus mengenai kata menuhankan atau mengambilnya menjadi Tuhan. Ya, saya balikan, Bang. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 19 ya, Bang ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Sebentar ya, sabar ya Bang ya. Terus pelan-pelan mengajari teman-teman karena
baik orang Islam maupun orang Kristen itu banyak yang tidak mengerti menuhankan. Menuhankan Yesus pun mereka tidak ngerti apa maksudnya. Baik ya, 3 ayat 19. Oke. Saya balik kamera saya Bang ya. Oke, saya hilangkan dulu efeknya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Coba Abang yang baca. Karena Ini yang saya bold warna hijau Bang. tidak jelas Pak. Coba Saya perbesar. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan. Oke, kita fokus di kata ini Bang ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, menurut Abang tadi, menuhankan, mempertuhan adalah perbuatan menggantungkan harapan, begitu ya. Berharap, begitu kan? Oke, jadi Tuhan mereka adalah perut mereka, berarti mereka berharap kepada perut mereka, begitu? Sungguh nekat yang nyata. Makanya kadang-kadang begini. Kadang-kadang ketika saya mengajar, banyak orang-orang Kristen pun ternyata sama dengan orang-orang Islam. Saya tidak bilang semua ya, ada sebagian. Tapi saya tanya dulu Bang, Abang sering nonton saya Bang? Sering. Sudah seminggu ini sering Pak. Oh, baru seminggu. Oke lah, kalau baru seminggu ya saya maklumi lah Bang ya. Mungkin Abang belum mendengar sesi-sesi pengajaran saya. Makasih, makasih. Gimana Bang? Jadi karena malam ini saya ingin naik, karena saya lihat di VT-nya Mbak Mikana itu dia ada persoalkan Yesus punya Tuhan, makanya saya pembahasan itu. Ini, ya, oke, pengertian punya Tuhan itu maksudnya gimana? Bukan Bang Edis, maksud saya kalaupun bisa Bang Edis juga bisa undang Mbak Mikana untuk naik. Boleh, silakan. Kalau ada yang tahu nomor kontaknya Mikana, kalau ada yang tahu, pokoknya semua orang-orang yang ngomongin saya di belakang, suruh naik dan diskusi dengan saya. Karena masalahnya begini, orang-orang yang ngomongin saya di belakang ini, kalau saya ajak diskusi, mereka lari, begitu loh. Gimana? Sudah ada di, itu saya sudah undang itu, mungkin sudah ada apa. Ayo silakan, oke. Jadi kasih tahu ya kepada yang, makasih Bang Herdianto, makasih Bang. Coba, jadi Abang undang orang-orang yang suka ngomongin saya di belakang, bikin VT tentang saya, atau ngomong sesuatu yang kontra dengan saya, tapi nggak berani ngomong langsung. Ya, Bang yang biru ya, buru ya. Oke, Bangku? Oke, selamat malam Bang, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, turunkan. Ya, teman-teman ya, sesi pengajaran ini sebenarnya adalah materi dasar di Edis TV. Jadi kalau teman-teman udah nonton Edis TV lama, teman-teman pasti sudah tahu ini. Karena yang paling sering saya bahas itu adalah menuhankan. Karena inti pesan yang saya sampaikan itu adalah bahwa Islam itu menuhankan Muhammad. Dan Kristen itu menuhankan Yesus. Nah masalahnya, banyak orang Islam dan orang Kristen nggak ngerti menuhankan. Menuhankan itu dianggap perbuatan menganggap sesuatu itu adalah jenis-jenisan makhluk tertentu. Kalau definisimu menuhankan adalah menganggap sesuatu itu makhluk jenis tertentu, maka kamu memang harus kembali lagi ke kelas dasar. Misalnya saya punya sekolah, kamu saya kembaliin ke kelas 0. Ya, ayo kita. Menuhankan saja kau tak tahu. Ini sudah datang nih, sang debitur. Ya, silakan. Sang debaters. Udah datang nih sang debaters nih. Rekam. Ya, silakan. Kayak mana membuka layar? Saya undang dari sini. Ayo, silakan. Kan kamera. Ya, ini Rudi Iskariot, teman-teman. Iskariot lah. Kau belum apa-apa sudah provokasi. Kayak kanak-kanakan. Oke, baik. Kita diskusi yang bagus ya. Gimana kabar muridku, sehat? Murid? Sejak kapan lah aku muridmu? Nah inilah fitnah-fitnah yang kejam ini. Sungguh luar biasa mereka ini. Gak usah malu. Sejak kapan? Kita bicarakan ini Edis TV. Sebentar. Edis TV. Sejak kapan saya ini menjadi muridmu, sang debater? Sejak kau DO dari Fakultas Hukum yang di Jogja itu. Kau kan dulu sering nebeng sama aku, pansos sama aku. Pansos gimana? Waduh, ini fitnah yang nyata ini teman-teman ya. Tunggu, aku putarkan videonya di sini. Oke, silakan.
Silakan Oke, putarkan. tunggu sebentar. Aku ingat dulu ntar ya. Saya memberi kesempatan kepada Masih ada lawan-lawan debat saya itu, saya kasih kesempatan di sini. Kalau kalian naik ke tempatnya sang debater, lawan. kalian ngelawan dikit, diturunin kalian pasti. Dibisukan. Siapa bilang diturunin? Wah, kau fitnah aja kau. Tunggu, ku cari ya. Oke. Mudah-mudahan masih ada. Pada waktu itu ya, sang debater, saya itu naik ke channel YouTube-mu karena kamu mengatakan saya tidak punya kartu kredit untuk membayar StreamYard. Lalu Banyak kali lagu kau. Tunggu dulu. Ya sudah, silakan putarkan. Iya, sambil menunggu itu diputar. Sambil menunggu itu diputar, coba dengar di situ. Saya waktu itu bilang, "Bang, ada apa, Bang? Masalah kita itu sering diskusi di Geraha Mualaf. Kenapa kok mereka yang jadi tuan rumah? Bukankah channel kita ini juga sudah besar?" Kan itu saya bilang. Di sinilah mereka undang, ngapainlah kita datang-datang ke channel mereka. Nah, terus pada waktu itu sang debater bilang, "Aku ini nggak ada begini cara bayar kartu StreamYard, harus pakai kartu kredit. Biarlah aku bayarin." Sejak kapan itu udah jadi murid? Luar biasa ini fitnahnya sang debater ini memang. Aduh, silakan. Murid biasa itu murid. Agak-agak nakal kan begitu. Bukan hanya itu saja. Ya, silakan. Plongok itu dulu juga masih ingat ya, di rumah kau yang rumah ungu. Di mana? Silakan. Ya udahlah, nggak usah lah dicari tuh. Dia gagal membuktikannya ya. Oke, kita fokus ke sini. Oh, gagal. Loh, kan sudah dikasih waktu ini untuk membuktikan. Di mana? Buktinya bahwa itu murid. Itu aku cari-cari dulu. Kalau datang ke channelmu bukan berarti itu murid. Saya waktu itu datang ke channelmu memberi saran. Supaya apa? Supaya jangan kita yang Kristen ini debatnya di Geraha Mualaf. Kok dia jadi tuan rumah? Kau Kristen. Jangan kau bilang kau Kristen, Jangan kau bilang kau Kristen. Pada waktu itu kau Kristen. Pada waktu itu saya naik ke channelmu. Ngapain naik ke channelmu? Untuk memberitahu. Berapa kali kau naik ke channelku? Coba aku tanya dulu. Apakah naik ke channel itu tanda bahwa itu muridmu? Nah, aku tanya dulu berapa kali tadi kau bilang katanya murid. Tunggu dulu. Berapa kali kau naik ke channel? Gimana? Kalau satu kali bisa kau sangkal. Mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Nah, itulah kau keliru. Waktu di StreamYard yang ku ajari kau bagaimana memandang ketuhanan Yesus. Waktu itu kau masih Nggak ada itu. Itu bohong semua. Oke, sekarang kita ke tema aja. Oke, sekarang kita ke tema saja. Begini. Rudy Iskariot. Jadi, saya itu kan sering berdebat. Saya itu kan sering berdebat dengan orang-orang Islam. Nah, di dalam perdebatan saya dengan orang-orang Islam, itu saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad. Halo? Ya, aku dengar, teruslah. Oke. Apakah kamu setuju bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad? Tidak urusanku itu. Ini kau sudah munafik. Kalau kayak gini apa yang mau kita ajak diskusi? Apa yang mau kita diskusikan kalau bukan urusanku? Kita membuktikan Yesus Tuhan apa enggak, itu urusanku. Ketawa. Sebentar. Baik, silakan. Sabar dulu. Bicaralah kau dulu. Aku diamkan, aku matikan 2 menit. Oke, siapkan dulu diri ya. Siapkan diri dulu di bawah atau bagaimana? Karena ini membuang durasi. Atau bagaimana? Durasi kan kita kan mau bertanding hanya 2 menit. Enggak usah malah takut kali, enggak usah reaktif kali. Santai aja dong. Sabar ya. Ya, silakan. Sebentar. Silakan. Bentar. Waktu kau unyu juga nggak pernah kuturunkan. Selalu lah, Dis. Dia mau ngambil sebuah video potongan debat, saya tahu. Kita tunggu teman-teman. Kita turuti maunya dia. Ayo kita turuti maunya dia. Biar para pendebat-pendebat yang kurang ilmu ini saya ajari dulu. Kalian ini harusnya kalau saya ajari itu ya nurutlah, begitu loh. Nurutlah. Orang ilmu tak ada kalian ini. Dis, ambil minum sebentar. Ambil minum. Buang-buang durasi kalau kayak begini namanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita turuti aja teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Inilah saya teman-teman. Kalau saya berdebat dengan seseorang itu saya kasih. Nggak saya turun-turunkan. Coba kalian masuk ke channel dia. Sebentar kalian diturunkan. Oke. Aturan main kita gimana? Diskusi. Begini, aturan main di sini itu tidak boleh membungkam hak seseorang untuk bicara. Tidak boleh timpa-timpaan suara.
Nah, Tidak boleh main turun-turunkan jangan timpa. seperti di channelmu. Di channelmu kalau orang berbeda Biar- dikit sama kau langsung kau turunkan. banyak kali cakap kau. Lu memang Kau itu juga kadang faktanya. iya. Alasan kau, on lah. Gini-gini. Apa kita buat kode untuk bergantian berbicara biar jangan timpa-timpaan? Saling dewasa aja kita, saling dewasa. Diskusi yang Oke. dewasa. Ah. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kamu mengatakan bahwa saya tidak Apa mengakui pertanyaan- bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, buktikan. Oke. Dasarnya adalah video waktu saya debat dengan Nandar. 1. Oke, satu-satu dulu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya bahwasanya saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Tahu nggak kamu apa konteksnya pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu kau sedang berdiskusi dengan Sinandar. Dia bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Dan waktu itu kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus Karena dulu. kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu kau bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik. Baliklah. Oke, begini, Rudi. Bentar. Begini. Jadi, kalau misalnya kau perhatikan video itu, di situ kan ada kata-kata begini. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat, itu sebenarnya ada konteksnya. Kenapa saya bilang kalau dipaksa? Karena begini, konteksnya begini. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Kau pun nanti akan saya paksa untuk mengatakan singkat. Baik. Saya akan bacakan. Oke. Lihat ini Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tapi sebelum ke-22, supaya kita tidak kehilangan konteks kita bahas mulai dari ayat 21 ya. Oke, sudah siap sang debater? Sudah. Oke. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Siapa ia di sini? Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus? Ya. Nah, makanya saya bilang dia ini oones. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Oke. Begini, kujelaskan. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Enggak, jangan pindah ke situ dulu. Menurutmu, Yesus diserahkan kepada Tuhan, Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke, Sebentar. Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, jadi Yesus menurutmu Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang. Ya sudah, jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Ya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Makanya aku bilang mereka ini oones, ngaku Tritunggal tapi pahamnya oones. Kok pahamnya oones? Makanya aku bilang sama kau, kita baca dulu Yesaya 53. Sabar ya. Loh, kok nggak bisa ke Yesaya? Ya, silakan. Tadi makanya kok orangnya lidahmu bercabang. Di awal kau bilang apa? Tidak boleh membelenggu, tidak boleh membungkam. Oke, silakan. Kita kasih dia kesempatan daripada dia nangis nanti teman-teman. Daripada dia mewek-mewek ngadu sama Mikana nanti. Nah, silakan. Mana pernah aku ngadu sama Mikana? Kita berdiskusi. Makanya aku bilang pahammu tidak jauh beda dengan Mikana. Kalian ini adalah orang-orang yang mengaku Tritunggal, tapi paham kalian ini oones. Jangan panik. Nanti ku jelaskan. Kau kan tidak ngerti Tritunggal. Yang kau ngerti itu Triteos. Sebentar. Tunggu ya. Bentar ya. Oh, sorry. 55. Bentar. Ayat. Udah lama aku nggak debat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Paham nggak kau? Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan. Ya, kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? Nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata itu tulisannya bukan Tuhan, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios.
Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau Oke, diterjemahkan dasar kau dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan Jangan jadi kepada dirinya menurutku. sendiri ya? Tunjukkan, Oke. tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudi Yohanes ini sebenarnya Oones, bahkan dia udah akut Oonesnya. Lo tidak usah kemana-mana dulu, santai kau. Oke. Baik. Saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke, kelihatannya di sini ya. Ayat yang 13. Bacakan aja, bacakan. Oke, kamu, ini kata Tuhan Yesus nih. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Kita cek bahasa aslinya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini, kata per kata, you, kamu, call, memanggil aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya, sabar, agak sedikit lemot. Nah ini, kurios. Kurios, apa arti kurios itu? Master, guru, Lord, pemilik, tuan, owners, sang empunya, yang mengatur, yang mengendalikan, Pak, Tuan, itu maksudnya. Nah, kata Lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai Tuan atau Lord atau Tuhan bahasa Indonesianya atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya kita harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang ketika saya berdiskusi dengan Nandar itu dan juga kalian juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Nandar. Itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak kurios itu bersanding menjadi teos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai teos. Musa pun dipanggil sebagai teos. Oke. Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi kurios, artinya dia Tuhan dari segala Tuhan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu, kau jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan Baik. apa tadi itu? Saya akan bukakan. 2 ayat 11. Coba aku Saya akan bukakan. Ya Tuhan, memang lah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini. Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, itu ayat yang paling masyhur itu. Itu aja kok enggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43 11 ya. Baik. Yesaya 43 11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil.
Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragrammaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari kurios. Nah, cuman di dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan huruf besar semua ini karena di dalam Septuaginta kata Tuhan huruf besar semua ini sudah diganti jadi kurios huruf besar semua. Makanya ketika di dalam terjemahan Perjanjian Baru, nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22 tadi, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di dalam terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Ke Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Betul, baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan. Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias. Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi, gini, saya balikin dulu kamera saya, sebentar. Nih, ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi. Yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat. Aku ingin tahu. Silakan. Baik. Apakah juru selamat itu kurios huruf kecil atau kau bilang Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya juru selamat. Nah, mana jangan kaget. Di muka bumi. Jangan kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu gelar untuk siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuhan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu untuk bisa siapa untuk Tuhan? Untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya jelaskan. Juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Ada aku bilang kau saksi Jehovah nggak ada. Nah, di sini kau melempem. Di sini kau melempem. Kalau di channelmu sendiri kau di sini kau melempem. Jangan katamu. Dengar dulu. Karena aku sedang tidak berdebat. Tentu aku bilang begitu. Kalau kita sedang berdebat konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak ngerti kau. Dalil ini lompat-lompat ini. Nanti kau bahas hukum sama saya. Kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra peradilan kata kau bukan surat. Nah, ini peradilan surat menyurat. Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajaran hukum dari mana kau itu? Sebentar. Kau malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokasi. Kembali ke topik. Iya, kau pun tak tahu pra peradilan itu mengirim surat. Maka kau bilang pra peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang, untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang. Oke, siapa dulu yang bicara? Bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu Rudi, kau didengar orang. Rudi, kau itu surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya. Rudi, tunjukkan dasar teori. Kau itu masuk Fakultas Hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin sore, baru anak kemarin sore. Orang kau DO. Kecuali kau enggak DO. Oke, sudah tenang. Yang namanya pra peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah.
sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah, atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan, itu pra peradilan. Nah, itu, tenang dulu, tenang dulu. Ketika kita memohonkan, ketika kita memohonkan itu, iya, aduh, memang Rudi Iskariot ini memang. Dengar dulu, makanya kalau saya bicara dengar, nanti gantian. Kenapa kau takut sekali? Contoh, Rudi, contoh. Oke, contoh, misalnya anak Batak ditangkap sama polisi. Nah, kau bilang, ini nggak sah ini penangkapan ini, karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Karena tidak ada 2 alat bukti yang sah, maka kau minta kepada hakim, Pak Hakim, tolong, mohonkan kabulkan pra peradilan saya. Nah, itu ngirim surat. Apa kau pikir kau telepon? Halo? Ya tidak. Kau mohonkan, kau bikin surat kepada hakim, tolong batalkan. Gimana nih? Saya lagi bicara, kau potong. Nanti bisa gantian. Ya biar jelas. Ada peradilannya enggak? Persidangan. Namanya pra peradilan itu hanya di hakim tunggal. Itu di luar peradilan yang umum. Tapi caranya pertama itu memang harus ngirim surat. Betul nggak? Enggak, maksud itu bukan mengirim surat, pendaftaran namanya. Pendaftaran pakai apa? HP, pakai WhatsApp. Iya, itu namanya memasukkan berkas. Aduh. Iya, pakai surat nggak? Terus kau bilang, pakai surat nggak? Habis itu ada nggak persidangannya? Ada persidangan, tapi persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Siapa lawannya kalau ada persidangannya? Lawannya adalah yang dituntut, misalnya polisi, misalnya penyidik, bisa jaksa. Tergantung siapa lawannya, di tingkat mana. Kalau itu kau bilang, kan kau bilang surat menyurat terus di video kau kan? Nanti mengirim surat, Rudi. Aduh, kau ini juniorku. Kau nggak ngerti apa-apa soal hukum. Kau ini juniorku. Tahu nggak? Tanda apa arti mengirim? Namanya pra peradilan itu, Rudi, mengirim surat kepada hakim memohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang, penahanan seseorang, karena tidak sah. Modal googling. Rudi, udah kita lanjut yang tadi. Kau daftarkan dulu. Daftarnya pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp daftarnya. Bukan surat kau bilang mengirim. Iya, pakai apa itu? Langsung kita bawa daftar. Iya, daftarnya pakai apa? Ini kuasanya, ini. Ya bawa surat dong. Ya surat, ya betul surat. Bukan mengirim, woy. Makanya itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kau hanya bikin surat saja kau habis 80 juta? Kau apakan itu? Nah. Di sinilah letak salah kau, di sinilah letak salah kau. Memang udah kau sudah babak belur di situ. Udah, kita kembali saja ke tema. Sudah kau masih juniorku. Kau itu DO. Faktanya kau tak tahu tentang aku, Rudi. Sudah kau diam saja. Kau tak tahu tentang aku. Apapun kau DO. Oke, sekarang gini saja. Kuliah 2 kali DO. Ayo kembali. Sekarang begini, kembali ke tema. Ya. Tadi kau berkata begini, di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, karena kamu mengatakan, karena tidak ada juru selamat selain ini, berarti Bapa di sorga itu juru selamat, dan dia satu-satunya juru selamat. Nah, berarti kesimpulannya, Yesus juga juru selamat, berarti Yesus adalah Bapa di sorga, betul? Nah, inilah kesimpulan tunggal. Nah, inilah kesimpulan Oones. Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya. Bagaimana konsep tunggal itu kau nggak ngerti? Baik. Masalah kau bilang saya tidak mengerti, nggak masalah. Sekarang aku tanya kau, manusia biasa bisa nggak menjadi juru selamat dalam Alkitab? Manusia biasa jadi juru selamat. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan itu nggak perlu berfirman dong. Banyak kali cakap Tuhan. Makanya juru selamat. Baik, dengarkan. Dengarkan. Aduh, begitu banyaknya Tuhan. Begitu banyaknya Tuhan mengirimkan. Coba kau jelaskan sama aku. Siapa satu manusia yang juru selamat dikatakan di kitab suci? Tuhan Yesus. Kan Tuhan kan? Ya, tapi Tuhan di situ ada Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang huruf kecil. Nggak pakai di situ. Kalau kau mau mengatakan Tuhan, kalau nggak kau bilang manusia Yesus. Antara itu inilah makanya saya bilang mereka ini mengira Tuhan itu jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya udah kacau kita ini diskusi kita. Jenis-jenisan itu kan perasaan kau. Gini, kau memang nggak mampu. Gini Rudi, dengarkan Rudi. Maksud daripada di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat daripada aku, itu tidak mengingkari bahwa dia adalah juru selamat. Yesus juga juru selamat. Bukan berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga itu sendiri. Gini, penjelasannya begini. Makanya aku tidak pernah bilang dia Bapa di sorga. Yang ku bilang dia Allah Tritunggal itu. Kalau ku bilang Bapa di sorga berarti nanti aku Triteos. Bukan Tritunggal. Oke, begini Rudi. Kalau nggak Triteos, berarti kau mau membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan itu mau kau bunuh. Inilah saya bilang, memang dia ini memang belum level diskusi dengan saya. Harusnya dia ini jadi murid saya dulu baru lulus. Oke, gini Rudi, dengarkan. Itu kan hanya cara Yesus begini Rudi.
menurutmu Tuhan Yesus datang dan keluar dari siapa? Yesus, kalau kau bilang secara lahiriah, dari Maria keluar dia. Tapi kalau secara Alkitabiah dibilang apa? Aku datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Kenapa? Baik. Karena dia firman. Betul, saya setuju dengan kamu dengan soal itu. Nah, makanya ketika Bapa menjadi juru selamat, apakah Bapa di surga turun ke dunia jadi juru selamat? Apa turun dia dari surga? Dia mengambil rupa manusia. Sekalipun dia dalam wujud Allah, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, berarti Bapa di surga yang jadi manusia. Loh, Allah Tritunggal dong. Gimana sih kau? Iya, Bapa di surga yang jadi manusia. Sebentar, kan kita ada janji gantian berbicara. Silakan. Kau itu memisahkan itu menjadi triteos. Itu yang membuat kau kacau di. Oke, masalah di situ nanti gampang. Oke. Jadi yang saya maksudkan begini, biar kita nggak debat kusir. Begini, Bapa di surga menjadi juru selamat itu dengan perantaraan Sang Firman, dengan perantaraan anaknya. Nggak ada perantaraan. Loh, di dalam Bible itu dikatakan dengan perantaraan anaknya. Saya buka Ibrani pasal yang pertama. Nggak ada perantaraan. Luar biasa. Baik, saya tunjukkan Ibrani pasal yang pertama ya. Baik. Sebentar. Sebelum sampai ke sana, kutanya dulu kau sebuah konsep. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu yang Tuhan kan menjadi manusia nih? Tuhan di situ Sang Mesias, Rudi, bukan Bapa di surga. Aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya. Gak ada Tuhan besar jadi manusia, Firman Tuhan yang menjadi manusia. Aku bukan bilang itu, aku menguji logika kau. Andai kata Tuhan yang huruf besar itu menjadi manusia, maka manusia itu Tuhan atau yang lain? Gak ada Tuhan huruf besar jadi manusia, yang ada Firman jadi manusia, Logos yang menjadi manusia itu, bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Makanya kau ini sudah diracuni oleh paham Oones. Tidak paham dia nih. Aku membuat sebuah logika. Dengar baik-baik. Aku tidak bicara itu dulu. Ada sebuah logika. Orang meyakini Tuhan bisa menjadi manusia. Paham? Rudi, di dalam Bible tidak ada ungkapan Tuhan jadi manusia. Aku tak bilang Bible. Aku tidak bilang Bible. Kalau kita nggak bicara Bible, ngapain kita? Loh, aku mau uji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang. Ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Gak ada dalam Bible Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya. Bapa di surga tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia tidak terhampiri oleh maut. Inilah makanya kekristenan rusak tersandung oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak sebentar. Aku tidak mengatakan itu. Kita belum ke Bible dulu. Kita bicara logika dulu, kan aku bilang. Saya mau bicara logika sama kau. Tuhan huruf besar. Katakanlah Tuhanlah. Atau Allah atau apa? Bapa di surga. Tuhan menjadi manusia. Jangan Bapa di surga dulu, nanti masuk Bible. Kita katakan Allah dulu lah, biar general. Ya, Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Pokoknya Tuhan huruf besar lah. Iya, Tuhan huruf besar di situ siapa? Ya, pencipta langit dan bumi. Berarti Bapa di surga. Kami dulu. Kita belum bicara itu. Nanti kesampingkan, nanti kita masuk ke situ. Saya mau ngetes logika kau. Tuhan punya kuasa menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan huruf besar semua jadi manusia. Nah, terus manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan yang mana? Salah. Oke, lagi selamat malam ya. Mau lari. Ini mau saya bacakan dulu Ibrani pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Bisa Ibrani. Tunggu dulu. Mau lari. Rudi Iskariot melarikan diri. Saya tidak melarikan diri. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu. Tunggu dulu. Tadi kau sudah bicara. Katanya aku buka Ibrani. Kau tak percaya bahwa Bapak berbicara melalui perantaraan anaknya. Kau kan belum jawab. Jawab dulu loh. Pertanyaanmu yang gimana? Saya pun nggak jelas pertanyaanmu macam orang mabuk. Gimana pertanyaanmu? Kau yang mabuk. Logika kau nggak sampai. Tuhan, kalau dia menjadi manusia, apakah manusia ini tidak Tuhan? Ya Tuhan lah gimana? Ya sudah. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang diajarkan Bible, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah paham Oones. Dengarkan. Biar saya bacakan. Kita masuk ke Bible. Oke, saya bacakan sekarang masuk Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegang ya. Bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu, batu itu adalah Tuhan. Ya, itu pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke, bisa sekarang gantian saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Bible. Saya bacakan. Bicara logika. Ibrani pasal yang pertama, perhatikan. Setelah pada zaman dahulu kala, Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi,
maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara Ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat. Bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di sorga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya huruf besar, Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di sorga, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Itu penyakit kalian ini. Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kau sangkal mau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa, ini fitnahnya ini teman-teman. Ingat gak kau, Dis, waktu kau keluarkan Bible yang besar itu? Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat gak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih kutu kumpret. Memang dia ini gak bisa move on dia ini. Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Mau lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok lari. Oh ya, silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di surga, tetapi logosnya. Aku enggak bilang itu, enggak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah? Yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan. Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di situ adalah Firman. Dan Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti Firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi Firman adalah Sang Pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, tapi bukan berarti Bapa tidak Sang Pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan dengan perantaraan Firman. Tahu aku. Terus? Berarti Firman itu adalah Sang Pencipta kan? Oke, menjadi manusia Firman itu betul. Nah, maka enggak, Firman itu menjadi manusia, betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut Sang Pencipta. Sekarang aku bilang, Kurios. Apakah setiap Kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu Kuriosnya? Oke. Theos, apakah semua Theos mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu Theosnya? Siapa dulu Theosnya? Jangan lihat siapa dulu, kita bicara Bible aja. Kita bicara Theos itu juga bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Theos itu bisa merujuk kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk pada hakim-hakim. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa Kurios itu bukan Bapa di surga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Ya, Tuhan sama Tuhan sama aja. Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya tunjukkan. Dibuka pisang, pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, saya tunjukkan ayat ini saja. Oke.
Baik. Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena Oke, yang menjadi manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1:14 menjelaskan, Firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana Firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal? Ketika kita masuk Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka Firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang menjadi manusia siapa? Aku bacakan. Menurut kau Yohanes 1:1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar. Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, aku bacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ. Oke, baik. Aku bacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau ones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau sadar. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Tapi sebelum ke-16, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di situ? Dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di surga? Yesus. Memang kau bongak kau udah. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya. Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Apa dalil? Oke, baik. Sekarang, oke, baik. Oke. Dialah satu-satunya sebentar. Oke, dialah satunya. Mohon maaf. Oke, Rudi, mohon maaf ya tadi kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Maaf tadi kata-kata saya agak kasar. Kalau kau berdiskusilah kau. Tar. Aku pasangin dulu. Biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Tunggu dulu. Sabar ya. Sorry, tadi saya ngomong agak. Oke, sorry. Begini Rudi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Suaramu sudah menggema, Rudi. Suaramu menggema. Ya, biar kau jangan lupa suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bentar. Suaranya masuk betul. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Setelah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Kalau dia ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus sebentar sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Tar. Kok enggak? Ya. Tes. Alasanmu sekarang kau bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja deh teman-teman. Di sini dia udah ayo benerin tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus kau berguru jadi muridku sudah. Baru kau nanti berapa loget lagi. Kau yang berguru jadi muridku deh. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Kau mau buang kemana mukamu itu? Udah malu kau. Aku tidak pernah malu. Oke, sekarang aku tanya, siapa yang tidak terhampiri? Sebentar. Siapa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Sabar dulu, ku jelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar. Oke, berarti beda nggak di situ Allah sama Yesus Kristus? Pilatus, sebentar dulu lah. Kau Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif. Aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu.
turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi, tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di surga. Dan yang dengar dulu, dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Kutunggu. Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Nah, selesaikan dulu nih. Gak melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini kok pemahaman susah. Kalian? Rudi, Coba biar kita selesai dulu Rudi. Ini Oh. berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah satu-satunya yang tadi katanya bisa gantian kita bicara. Aduh. Bisa gantian kita bicara. Selesai. Bisa, kan aku belum selesai, aku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya aku bilang, ketika kau mencabar aku cari ayatnya. Sekarang kau aku cabar, carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di surga tulis. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di surga. Oke, sebelum ke situ lanjutin dulu nih. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu, baru kita itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baik. Dialah satu-satunya. Oke, dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia, baginya segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul? Nah, itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, sekarang saya tanya. Kita selesaikan, Pengertian tahluk kepada maut apa? Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Mati. Pertanyaan saya, apakah Mati Tuhan Yesus pernah dosa. mati? Apakah Tuhan Yesus pernah mati? Mati karena dosa. Dengar dulu aku bilang. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Rudi ini memang. Makanya kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai Raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil Raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di surga, Raja segala raja. Yesus juga Raja segala raja. Bagaimana Bapa di surga menjadi Raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di surga memerintah di bumi? Ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan Raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Enggak, sekarang saya tanya. Pengertian tahluk kepada maut apa? Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus pernah mati? Apakah Tuhan Yesus pernah mati? Karena dosa. Dengar dulu aku bilang. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Rudi ini memang. Makanya kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai Raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil Raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di surga, Raja segala raja. Yesus juga Raja segala raja. Bagaimana Bapa di surga menjadi Raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di surga memerintah di bumi? Saya tidak mau mendengar omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan Raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Aduh, susah. Itu adalah ungkapan, Rudi. Ungkapan betapa besarnya raja tersebut. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya balikan. Dia jadi segala raja. Saya balikan kamera saya. Oke, saya balikan kamera saya. Oke, atau Bang Rudi aja yang buka di situ. Coba. Coba buka di situ. Kau buka, Rud. Coba buka di situ Daniel 2 ayat yang ke-37. Oke, Daniel 2. Daniel 2. Ayat
37. Ya, ayat Daniel 2 ayatnya ke-37. Ya, Hmm. aku jelaskan ya. Aku bacakan. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja. Oke, siapa Tapi yang berbicara tidak di situ? Tapi tidak ada Tuan di atas segala Tuan. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala Tuan tidak ada. Tadi kau bilang raja segala raja, sekarang kau bilang tambahan Nggak lagi. ngerti. Loh, Terus apa kok bedanya di bilang situ? raja? Tak ada Tuan di atas segala Tuan. Gimana sih kau? Baik, kita cari lagi ya teman-teman ya. Memang Aduh, memang Rudi ini udah kawan. ngeles. Itu sebuah Dengar, Dis, ungkapan dengar. Rudi, Dis, sebuah Dis, tunggu dulu. ungkapan. Gantian kita bicara, Dis. Dengar dulu, Dis. Bahwa aku tidak pernah menyelewengkan ucapanku. Sudah aku jelaskan tadi, raja di atas segala raja, nama di atas segala Tuan di atas segala Tuan. Oke, Tak baik. ada raja segala raja. Baik. Bilang. Silakan. Menurutmu apakah Bapak di surga bukan raja segala raja? Cari ayatnya. Ya, saya tanya dulu. Menurutmu Bapak di surga itu raja segala raja nggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh, gimana Rudi ini? Menurutmu Bapak di surga raja segala raja nggak? Cari ayatnya. Aku nggak tanya itu. Baik, kita tampilkan teman-teman. Menurutmu Bapak di surga itu raja segala raja nggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh, gimana Rudi ini? Menurutmu Bapak di surga raja segala raja nggak? Cari ayatnya. Aku nggak tanya itu. Baik, kita tampilkan teman-teman bahwa Bapak di surga itu juga raja segala raja. Baik ya, kita tampilkan dulu. Baik, kita akan bukakan. Sabar ya, sabar. Karena kita perlu waktu nyari ini. Aku sabar, aku sportif, aku Dis. Tenang kau lah. Ntar agak lemot nih teman-teman. Oke, Mazmur 97:1-2 coba. Oke, Mas begitu. Ya, Yang makanya satu saya bilang ini berat. tadi. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi, kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Nggak tanya gaya bahasa, aku Loh, nggak tahu. Makanya memang ada mereka itu, tafsiran, ada loh, tafsiran. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi kuasanya, mereka akan mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Ya mana Ya pujian Tuhan. yang melebihi pujian Oke, tadi? Daniel Kita kan mengucapkan itu membuktikan nggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu Oke, siapa? sekarang saya tanya, Daniel mengucapkan itu nggak kepada Raja Nebukadnezar? Mana ayatnya buka? Tadi, di dalam Daniel tadi. Mana ada dibilang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhannya mana? Oh, harus ada begitu, Ya, harus ada Tuhan di atas Tuhannya. Kita mau membuktikan, kan kok sangkal pernyataanku. 1 Timotius 6 ayat 16 itu bukan untuk Yesus, tapi untuk Bapa di sorga, kau bilang. Betul. Mari kita buktikan. Satu-satunya yang tidak terhampiri oleh maut. Satu-satunya yang tidak seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti kau pahami dulu raja di atas segala raja nggak sanggup kau membuktikannya kepada Bapak yang... Begini loh Rudi. Bapa di surga itu raja segala raja. Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Apakah dia... Aku tanya kau. Inilah makanya saya bilang kita jadi debat kusir. Dengar. Bapa di surga itu raja segala raja. Bagaimana dia memerintah di bumi ini? Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ia dengan perantaraan anaknya. Karena Bapa di surga itu, dia tidak turun ke dunia menjadi manusia. Tetapi yang turun ke dunia menjadi manusia itu adalah anaknya atau sang firman yang menjadi manusia. Jadi kau harus bisa membedakan. Apa yang memang kau udah tidak bisa apa-apa kau sama aku. Udah aku bilang, banyak kali cakap kau. Sudah aku jelaskan sama kau. Kita berbicara ayat, tadi sudah nggak sanggup kau ya. Sekarang yang mana nggak sanggup? Kurios. Mencari ayat bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, kembali ke Lukas tadi. Kembali ke Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu. 1 Timotius. Begini kan pokok bahasan kita tadi Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Gak sanggup. Makanya kau banyak buat pernyataan. Kau buat banyak pernyataan, tapi kau nggak bersanggup mempertahankan pernyataanmu. Tadi sudah kutanya sama kamu. Sini, apakah lagi di dalam Timotius itu merujuk kepada Yesus? Kau bilang merujuk kepada Yesus, saya bilang salah. Iya. Kenapa saya bilang salah? Karena di situ berkata, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang tidak takluk kepada maut? Bapa di surga. Satu-satunya yang tidak pernah dilihat. Siapa yang tidak pernah dilihat? Bapa di surga. Seorang pun tidak, nih loh, saya bacakan ya. Aduh, yakin gimana paham Rudi? Tidak pernah dilihat.
Baik, saya Yakin balikan kau di dulu. dalam- sebentar dulu. Yakin kau Bapa di sorga tidak pernah dilihat oleh satu orang manusia pun? Baik, di dalam kitab Taurat, bagaimana Musa berkata, Tuhan berkata, engkau tidak sanggup memandang aku, sebab tidak ada seseorang pun yang memandang aku akan tetap hidup. Aduh. Oke. Oke, Makanya pertanyaan. ilmu kau cetek. Oke, saya bacakan ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah Oke. hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, Oke. di sini Kita saya mulai dari bilang, satu kalimat di depannya, bahwa dia, kau bilang tadi tidak tidak dikalahkan maut. oke, siapa yang tidak ditakluk oleh maut? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Yang tidak takluk kepada sebentar ya, yang tidak takluk kepada maut itu adalah Yesus. Maut, upah maut adalah upah dosa adalah maut. Yesus tidak pernah takluk kepada maut. Paham? Kok Oke lah. Anti maut aja kok nggak Intinya tahu? begini, Rudi, biarlah kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi penonton sendiri yang menilai. Maksud saya Makanya begini, Dis, saya ingin jangan memahamkan kau terlalu kepadamu. sombong. Sebentar, aku tidak punya benci sama kau, nggak pernah. Tapi kau sebagai orang yang dulu nebeng-nebeng sama aku. Nebeng, pansos sejak sama kapan aku. saya nebeng Sudah sama kau, Rudi? Banyak videonya, selayaknya lah kau. Sejak kapan menghormati saya aku. nebeng samamu, Rudi? Yang ada kau yang nebeng Sudahlah, sama Dis, saya. Ingat nggak kau, rumah kau aja warna ungu aku tahu. Kursi sofa kau warna ungu aku tahu. Ini lain ini yang dibahas ini. Yang dibahas rumah, Ya, tapi artinya- nebeng. Ini gimana nih, Rudi? artinya- Lompat-lompat kau, Rudi, dalam artinya diskusi. Artinya Kenapa kau sering lompat-lompat dalam berdiskusi sama aku dulu. diskusi? Aku nggak lompat, kau yang lompat. Tanya Oke. semua penonton. Oke, sejak kapan saya nebeng sama kamu, sejak kapan? Sejak kemarin pertama kali aku ngorbit. Kenapa Ngorbit. lebih duluan dari kau? Kau nggak ada. Rudi, nggak ada yang naik ke tahu. channelmu bukan berarti itu nebeng. Naik ke Nebeng, channelmu, saya pansos. waktu itu memberitahu coba kau kepadamu, Rudi, menasehatimu. Saya bilang, Bang, pada waktu Dengar, itu ya Rudi. saya bilang begini, Bang, kenapa kok kita ini kok diskusinya di Geraham Mualaf? Kan kita ada sekarang channel dengar. sendiri. Oke, stop. Itu yang aku bilang kan? Betul nggak itu yang aku bilang? Gantian dulu. Sebelum itu apa aku bilang? Dis, namamu ini panjang kali loh. Kamu Betul. pendekkan. Nah, Betul. Apakah itu nebeng? Kenapa aku, sebentar. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kau pernah menghubungi aku. Bang, bantulah promosikan Gak ada, channelku kau ini. bohong kau, Alah. penipu. Gak ada, Kau dusta. yang penipu. Kalau gitu kenapa yang aku bilang itu? Aku Rudi, promosikan sudah, ini. gini Supaya saja. jangan dicari orang nggak dapat. Begini saja, kita Alah. buktikan ya, kita buktikan. Kau ini bukan kelasku, dengar. Apakah Selalu kau naik, bilang bukan kelasku. tenang, Tapi tadi diskusi ganti-gantian, nggak sanggup kau. tenang, jangan marah-marah, tenang. nggak Apakah marah, naik selalu ke kau channel bilang bukan orang, sebentar. Apakah naik ke channel orang, itu bawa bukti nebeng? Kan kau juga bilang sama orang kan. Kalau orang datang apa kau bilang? Nebeng ya, nebeng. Sebentar, saya tanya dulu samamu. Mulut kau Sebentar, kencang, Rudi. Bang. Heh. Apakah naik, nah, lihat tuh kan, lihat tuh. Ngamuk dia, marah-marah dia. Kenapa kok marah-marah? Oke, Aku sekarang ketawa, begini. kena Apakah jidat naik dia ke kau. channelmu? Apakah naik ke Tunggu, channelmu itu banyak orang nebeng? naik. Dengar lu. Kau bilang, mau pansos, mau cari Lu memang kau viewers. pansos. Memang kau pansos. Nah. Berapa followersmu? Aduh, kau telan lidah. Mau kau, gimana? Kau Ya telan sudah, lidah, sekarang Bang. saya tanya samamu. Waktu itu saya naik ke channelmu tujuannya ngapain? Tujuan kau, ingat. Sebelumnya kita bertemu, kau bilang, Bang, bantu lu promosi. Gak ada gitu, gak ada. Yang Aduh, ada, saya ya bilang sudah. sama kau begini. Sudah. Rudi, saya Intinya bilang begini kau dulu. pernah naik ke channelku. Bang, kenapa Dan kok waktu itu kita kan ini aku bilang, diskusinya di Geraham Mualaf? dengar dulu, Kita kan ada channel Kalau sendiri. mengenai- Channelnya Geraham Mualaf kalau itu pada mengenai waktu kartu itu kredit- subscribersnya lebih kecil dari channelmu. Terus saya bilang begini, Bang, channel kita ini kan lebih besar, subscribermu lebih besar. Ya. Kenapa kita naik ke Geraham Kau kan- Mualaf? Kau- Nah, terus iya memang kau kan nggak betul. tahu kan, Nah, sebentar, Dis. lalu kau cerita, aku ini tak punya duit, mau bayar StreamYard. Bukan tak punya duit, tak punya kartu kredit. Makanya kau karang-karang. Aku tak Betul. punya kartu Tapi kredit. kalau nggak Terus punya ku duit, bilang, itu oh udah karang. gampang lah itu Bang, ku bayarin. Aku ada kartu kredit. Ingat nggak? Kau bilang begitu? Nggak ada kau bilang bayarin. Kau bilang gampang itu. Memang. Kau tonton Aku lagi bisa videonya bayarkan. sana. Tapi nggak Dis. Apa aku bilang? Kalau mengenai itu sudah ada yang bayarkan. Sudah ada. Waktu itu aku sudah nggak gratis. Saya naik ke channelmu, cuman ngasih saran. Kenapa kita ini saran. harus tunduk-tunduk Des, sama sebentar, Des. mereka di channelnya Udah ada mereka. Des, Kan Des, itu sebentar. yang ku bilang. Kau tahu Kau bilang nggak? Kau tahu pansos. nggak? Des, kau tahu nggak? Kalau sudah ada saya channel pansos, Kristen? saya aktif di YouTube. Saya tidak aktif di Kau YouTube, tahu saya nggak? aktifnya di TikTok. Kau tahu nggak sudah ada channel Kristen waktu itu yang mengurusi debat? Tahu nggak kau siapa? Waktu itu channel yang ngurusin debat, channelnya Sang Debater.
Oke. Itu channel yang Setelah pertama itu ada- debat-debat, Ya. saya akui. Yang Oke. tidak saya akui adalah kau bilang saya berguru padamu dan pansos, itu tidak benar. Dengar dulu. Saya datang Sudah ke ya. channelmu untuk memberi dulu. saran, Rudi. Kenapa kok kita diskusinya di Geraha Mualaf? Kan mereka yang fasilitasi diskusi, betul? Dengar dulu. Kenapa makanya nggak di aku tempat bilang kita sama kau saja? Itu yang ku bilang. Nggak tahu dia. Aduh, keluar suara tuh. Udahlah, kita udah lari kemana-mana. Kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Oke? Gimana? Halo? Oke, baiklah. Nanti dibiarkan dia naik perangkatnya mungkin. Udah. Dia turun sendiri ya. Saya nggak ini ya. Dia turun sendiri. Ya, jadi teman-teman, yang dikatakan semua itu tidak benar tentang saya. Kalau saya pernah naik ke channel dia, pernah. Waktu itu saya kasih saran. Karena waktu itu, dulu kan belum kayak begini dulu. Terima kasih teman-teman yang memberikan support. Dulu belum seperti ini. Dulu itu ada debat Islam Kristen lintas agama. Itu channel YouTube masih bisa dihitung, channel debat agama. Mungkin hanya 5 orang di situ. Nah, channelnya dia memang pada waktu itu yang pertama. Ada channelnya dia, channelnya Tanpa Ragi. Itu channel-channel tua, itu channel-channel lama. Yang debat-debat lintas agama. Nah, cuman Tanpa Ragi dia nggak debat. Dia cuma diskusi atau bahas-bahas Islam atau bahas-bahas Kristen. Kadang-kadang bahas Islam juga. Tapi debat Islam Kristen nggak terjadi. Yang official begitu. Nah, lalu ada muncul channel namanya Geraha Mualaf. Nah, disitulah Islam dan Kristen debat. Tapi Geraha Mualaf tuh punyanya orang Islam. Nah, lalu saya bilang, kenapa kok kita mau debat di situ? Yang ada channelnya dia yang besar, yang ada iklannya dia yang makan, yang ada dia yang dia promosin, dia yang ngendalikan. Baru saya bilang lah sama Rudi Yohanes, Bang, di channelmu lah kita bikin, channelmu aja lebih besar. Itu yang terjadi. Dianya malah memfitnah saya Cak Pamor sama. Kapan? Lalu dia cerita, di sini mau bayar StreamYard, mau bayar pakai kartu debit nggak bisa. Aku nggak punya kartu kredit, ya udah aku bayarin. Itu waktu itu diskusinya. Pamor dari mana? Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, teman-teman sekalian, yang namanya debat atau diskusi perbedaan pendapat itu hal biasa ya teman-teman ya. Jadi karena saya melihat begini, ada penonton ini yang saya bilang begini, ada penonton yang terlalu baperan. Baperan itu begini. Dia sering melihat saya debat dengan orang Islam. Dia sering melihat saya bagaimana saya ulek orang Islam itu. Nah, mereka senang menonton itu. Tapi kalau ngelihat saya debat dengan para orang-orang Kristen, mereka tidak senang. Begini saya sampaikan kepada kalian, gini loh. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ketika saya menyampaikan isi Bible, yang kontra dengan saya itu orang Islam banyak, orang Kristen ada sebagian sedikit. Nah, yang kontra-kontra dengan saya ini saya hadapi juga, begitu loh. Bukan berarti itu membuktikan bahwa dia apologet itu jelek, enggak begitu loh. Karena kan berbeda pendapat. Seperti itu ya. Tinggal kalau terjadi perdebatan, kalian sebagai penonton yang mengambil mana yang benar begitu ya. Kalau teman-teman biasa nonton channel saya itu terus-menerus ingin memberitakan bahwasanya orang-orang Islam itu kan menuhankan Muhammad. Nah, puji Tuhan beberapa orang Islam memang mengakui itu. Karena dia mengerti maksud menuhankan itu apa. Karena banyak orang tidak tahu menuhankan, dikira menuhankan itu menganggap sesuatu itu jenis makhluk tertentu. Atau menuhankan adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi. Padahal itu tidak benar. Bukan itu menuhankan. Menuhankan itu membuat dirimu menjadi hambanya. Takluk, tunduk, mengikuti kemauannya. Itu menuhankan. Dan menuhankan yang dimaksudkan dalam Bible itu yaitu. Yang dimaksudkan dalam Quran yaitu juga. Nggak ada menuhankan itu menganggap dia jenis tertentu, enggak. Ada juga orang Kristen yang punya paham salah menuhankan itu menganggap dirinya makhluk tertentu. Contoh, orang Kristen harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, harus menuhankan Yesus. Maksudnya, menurut anggapan mereka, menganggap Yesus jenis makhluk tertentu. Bukan itu. Menuhankan Yesus itu artinya membuat Yesus berdaulat atasmu. Mengendalikan hidupmu, menjadi raja atasmu, memerintah. Itu maksudnya menuhankan. Begitu loh. Dan di dalam Bible, Yesus menuhankan Bapa di sorga. Di dalam Bible, Yesus itu membuat dirinya takluk kepada Bapa di sorga, mengikuti kehendaknya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika itu saya katakan pada waktu itu dengan orang Islam lawan diskusi saya, dia mengiyakan, gitu loh.
Makanya ketika dia, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus menuhankan Bapa di surga? Memang iya. Yesus menuhankan Bapa di surga. Begitu loh. Dan kita umat manusia diperintahkan untuk menuhankan Bapa di surga, menuhankan Yesus, dan menuhankan Roh Kudus. Artinya membuat Bapa memerintah, membuat Yesus memerintah, membuat Roh Kudus memerintah. Begitu loh. Dan itu bukan sebuah kemusyrikan, karena di dalam sudut pandang orang Islam, selain menuhankan Bapa di surga itu musyrik. Gitu loh. Nggak boleh menuhankan yang lain. Padahal menuhankan Yesus itu adalah bentuk menuhankan Bapa di surga. Bisa nggak kita menuhankan Bapa di surga tanpa menuhankan Roh Kudus? Nggak bisa. Menuhankan Bapa di surga itu ya menuhankan Roh Kudus itu. Menuhankan Bapa di surga itu ya menuhankan Yesus itu. Makanya saya bahas terus nih, apa sih menuhankan itu? Cuman sayang seribu sayang, banyak orang nggak paham-paham gitu loh. Nggak ngerti menuhankan itu apa. Menuhankan itu di pikiran mereka menganggap sesuatu itu jenis zat tertentu. Makanya kalau kau punya paham seperti itu, artinya kau bengal. Kalau menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus jenis makhluk tertentu, berarti besok kita maling aja. Yang penting kan saya nganggap Yesus jenis makhluk tertentu, habis itu saya maling aja. Bukan itu menuhankan. Menuhankan itu membuat sesuatu itu berdaulat mengendalikanmu. Ya Tuhan, tapi mereka nggak paham. Ya biarlah. Untuk orang yang paham, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau untuk orang yang tidak paham, semoga kalian belajar. Gitu loh. Makanya saya bilang, ketika lawan muslim saya datang ke sini, saya bilang, kau itu menuhankan Muhammad. Buru-buru dia bilang, enggak, saya enggak menuhankan. Dia tidak tahu bahwa dirinya dikendalikan oleh Muhammad. Muhammad telah berkuasa atasnya. Muhammad telah memerintah di dalam dirinya. Muhammad telah mengendalikan menjadi raja di hatinya. Karena apa? Dia dikontrol oleh Muhammad. Seperti gambar ini loh. Makanya kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau keluar pakai kanan, kau makan harus pakai tangan kanan, kakimu, celanamu harus cingkrang. Itu tanda-tanda bahwa kau itu diperintah oleh Muhammad. Makanya aku bilang kau menuhankan Muhammad. Puji Tuhan lawan diskusi saya sudah mengakui itu. Dan banyak mengakui itu mereka. Tapi ya kalau tidak paham juga ya. Kalian sendirilah yang mengambil ini. Ya, oke. Kita kasih naik yang berikutnya. Banyak ini yang mau pansos ini, yang mau pansos. Ini besar nih. Langsung mereka mau pansos, mau cari. Jadi teman-teman sekalian, memang banyak motivasi-motivasi orang, teman-teman, ingin melakukan TikTok ini. Jadi gini teman-teman ya, saya kasih tahu. Biar saya cerita-cerita dulu aja ya, cerita-cerita nih. Biar dengar cerita. Jadi teman-teman, dulu diskusi-diskusi lintas agama ini belum semasif zaman sekarang. Belum so heboh dan menjamur seperti zaman sekarang. Dulu masih sedikit. Begitu. Nah, waktu itu saya buatlah channel YouTube untuk menjawab orang-orang Islam. Ya. Nah, ketika saya jawab mereka ini, banyak yang kejang, mengancam saya. Begitu loh. Ada yang bahkan sudah menghargai kepala saya itu 200 juta. Besok kapan-kapan saya upload videonya. Nah, ketika saya dipersekusi, akhirnya apa? Akhirnya saya itu pergi dari tempat saya. Karena saya dicari-cari. Nah, lalu saya bikinlah TikTok. Diskusilah saya diskusi. Rame. Dari penonton yang 200 terus. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Seperti itu. Nah, ketika banyak yang nonton, kemudian banyak yang kasih saya gift. Banyak tuh paus terbang, singa terbang. Nah, ini memancing orang-orang yang tidak punya niat tulus. Ketika banyak orang kasih gift, orang pengen ikut-ikutan. Tapi motivasinya apa? Motivasinya mereka lain, bukan memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika mereka melihat saya rame, ketika mereka melihat saya banyak orang, mereka cemburu, iri mereka. Mereka tidak tahu keadaan saya di sini. Kalau mereka enak di Indonesia, mereka tidur-tidur saja di rumah bisa, pulang ke rumah bisa. Yang saya hadapi tidak seperti itu, teman-teman. Posisi saya itu berbeda dengan kalian. Seandainya saya pulang ke Indonesia itu aman, saya pulang. Masalahnya kalau saya pulang ke Indonesia, saya sudah disambut oleh massa di Bandara Soekarno-Hatta. Karena keadaan saya di sini yang tidak seperti keadaan kalian, otomatislah saya perlu sesuatu yang lebih dari kalian. Karena kalian tidur di rumah kalian sendiri. Sementara rumah saya yang saya bangun dengan tangan saya, yang saya bangun dengan penghasilan saya, tidak bisa saya tinggali. Karena apa? Karena ancaman-ancaman orang yang membunuh saya. Begitu loh.
Makanya akhirnya timbullah satu ide besar dari saya dan juga dari para penonton. Karena apa? Karena channel saya ini diambilin oleh orang dulu. Diambil oleh orang, diupload oleh orang, dipasang di YouTube-nya orang. 0 hasilnya dari saya, 0 perak. Orang pasang nomor rekeningnya di channelnya, orang dapat iklan. Termasuk siapa? RK ngambil konten saya. Semua ngambil konten saya. Rudy sang debater semua ngambil konten saya. Konten saya 0, zong. Sampai detik ini di YouTube saya 0. Nggak ada iklannya. Lalu orang-orang tersebut masang nomor rekeningnya sendiri. Video-video saya, debat-debat saya. Tapi di channel YouTube itu support saya, RK. Support saya, Udin. Support saya, Rudy Yohanes. Saya ini mikir, wah, saya ini teman-teman, karena seperti ini, berkaca dari apologet yang sudah-sudah, banyak mereka yang merana teman-teman. Saya kasih tahu, saya ini belajar dari yang sudah terjadi. Banyak para apologet yang dulu mereka ini besar, sekarang tahu nggak? Banyak terlunta-lunta. Karena mereka tidak berpikir jangka panjang. Saya nggak perlu sebut nama-namanya. Banyak para apologet terseok-seok, mereka nggak punya tempat tinggal. Susah hidup mereka. Kalau saya sebutin nanti namanya, nggak enak saya. Ketika mereka besar disanjung-sanjung, tetapi sekarang keadaan mereka gimana? Terseok-seok, nggak punya tempat tinggal. Tinggal di tempat yang katanya nggak layak. Saya mikir, jangan sampai itu terjadi kepada saya. Makanya saya merencanakan sesuatu dengan matang. Saya rencanakan sesuatu dengan matang, supaya tidak terjadi juga kepada saya. Nah, teman-teman bilang, Bang, tahu nggak Bang, channelmu itu diuploadin oleh orang dapat iklan, orang ini. Sementara kau sendiri gimana? Nah, karena orang banyak memberi saran kepada saya renungkan, baiklah kalau begitu. Maka saya galanglah supaya para penonton ini tidak salah nyupport orang, tidak nyupport orang-orang yang hanya mengambil konten-konten saya, supportnya langsung ke saya. Biar apa? Biar kita bisa terstruktur, tidak terseok-seok, dan juga kita tidak kalang kabut seperti apologet-apologet yang sudah-sudah. Maka saya galanglah rumah apologet, biar terstruktur, nanti kita punya ini, punya dana, punya segala macam. Jadinya aman kita. Jadi bisa berlanjut terus, nggak seperti apologet-apologet yang lain. Berapologet cuma 3 tahun, berhenti. Karena apa? Karena tidak punya manajemen yang baik. Itu loh, dasar banyak orang yang nggak tahu jalan ceritanya. Gitu loh. Jadi dibilang selesai begini segala macam. Kalau teman-teman nggak, kita ini penting sekali yang namanya tempat tinggal. Kalau nggak ada tempat tinggal, nggak mungkin saya bisa berapologet. Yang ada saya mikirin di mana saya tidur. Bagaimana kita mau lanjut berapologet kalau saya mikirin di mana saya tidurnya? Gitu loh. Makanya biar nggak seperti yang sudah-sudah terjadi kepada apologet-apologet yang sebelum saya. Kita atur yuk, kita manajemen yuk, biar keuangannya teratur. Kita bikin rumahnya, kita bikin tempatnya, kita bikin anggarannya. Itu. Kalian yang di Indonesia ngapain kok cemburu gitu loh. Oh, jadi banyak cerita saya kan. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, saya ke kamar mandi sebentar. Nih, saya akhirnya iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, puji Tuhan ya. Terima kasih teman-teman ya. Kepada teman-teman yang mensupport ya, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, jadi program Rumah Apologet kita itu sudah hampir jadi. Tinggal balik namanya aja. Begitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet tersebut, karena hanya kurang sedikit lagi saja, mungkin sekitar 9% kurang lebih, 8 atau 9%, teman-teman bisa mensupportnya ke sini ya teman-teman ya. Nah ini. Nah, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui itu. Nah, teman-teman saya izin ke kamar mandi sebentar. Izin ke kamar mandi sebentar.